Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari kelompok saya, yaitu tentang bertanggung jawab, atau dalam bahasa Arabnya disebut mas'uliyah, atau dalam bahasa Inggris disebut responsibility. Sebelum itu, perkenalkan, saya Daru Yoga Pangestu, NIM 2016010112. Saya berasal dari kelompok 12. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan tugas perkuliahan saya kepada Bapak Anton Akbar dan Bapak Abdurrahman. Langsung saja kita masuk pada materi pembahasan saya, yaitu tentang bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hal itu juga berarti berbuat yang sebagaimana perwujudan dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, yang artinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi yang berkepentingan pihak lain. Tanggung jawab juga merupakan ciri dari manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya dari perbuatan yang dia lakukan. Dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh dan meningkatkan kesadaran bertanggung jawab, maka perlu upaya atau usaha untuk yang harus dilakukan, seperti dalam pendidikan, penyuluhan, keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab juga sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak. Maka, tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajibannya. Misalnya, kita yang sebagai seorang mahasiswa, maka berkewajiban untuk belajar. Dengan begitu, kita telah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang mahasiswa. Dan kita berarti bahwa telah bertanggung jawab atas kewajiban kita. Tetapi ketika kita menghadapi ujian dan kita sadar akan kewajiban kita untuk belajar, tetapi kita tidak mau belajar dengan alasan malas, capek, segan, dan lain-lain. Itu berarti kita tidak bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Dalam hal ini, manusia harus bertanggung jawab atas dirinya pribadi. Ada beberapa jenis-jenis tanggung jawab manusia. Yang pertama, yaitu tanggung jawab kepada Allah, merupakan kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut setiap anggota keluarga untuk mempunyai kesadaran dalam hal tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat,
harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada negara, yaitu bentuk tanggung jawab manusia yang merupakan warga negara di sebuah negara. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada tidak dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, maka kita bisa mengembangkan diri dengan pikiran, akal, perasaan, seluruh anggota tubuh, dan alam sekitarnya yang telah Allah karuniakan kepadanya. Tanggung jawab Allah kepada Allah menuntut kesadaran manusia untuk memenuhi kewajiban dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang telah menciptakannya, memberikannya rezeki, dan selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Karena itu, manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melakukan upaya mereka, itu menyembah kepadaku. Menyembah itu mengabdi kepada Allah sebagai wujud tanggung jawab kita kepada Allah yang telah disebutkan di ayat barusan. Dengan kewajiban merupakan sesuatu yang dibebankan terhadap seseorang, namun Allah memberikan beban kepada orang lain. Yang kedua yaitu tanggung jawab kepada keluarga. Keluarga merupakan masyarakat yang paling terkecil, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya, yang menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab kepada keluarga ini menuntut tiap anggota keluarga mempunyai kesadaran dalam hal tanggung jawab. Misalnya, seorang ayah yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk melindungi dan menghidupi istri dan anak-anaknya dengan seluruh kemampuannya. Seorang ayah tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya untuk membahagiakan keluarganya. Sama halnya dengan seorang ibu mempunyai tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengurus suami dan anak-anaknya dengan semua tenaga dan pikirannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh masyarakat. Manusia terikat akan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Misalnya dalam masyarakat di sekitar kita tinggal sedang mengadakan kerja bakti dan kita tidak sengaja ikut berpartisipasi di dalamnya. Maka kita harus bertanggung jawabkan perbuatan kita itu. Akibatnya kita harus siap apabila akan terjadi ketidaknyamanan dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Misalnya akan menjadi bahan omongan masyarakat sekitar, dan jika memang ada sanksi yang telah disepakati. Yang keempat yaitu tanggung jawab kepada negara. Suatu kenyataan bahwa seorang manusia merupakan warga negara suatu negara. Manusia terikat dengan norma-norma dan aturan hukum yang telah dibuat oleh suatu negara tersebut. Jika tidak berbuat sesuai kemauannya sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan yang ada dalam negaranya, maka harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Misalnya, seorang pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola pemerintahan yang telah dipercayakan kepadanya. Akan tetapi, ketika seorang
pejabat tersebut melakukan korupsi, maka ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pemerintah, yaitu dengan diproses secara hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di dalam penjara. Makna bertanggung jawab dalam Islam. Makna tanggung jawab dalam Islam maupun secara umum sebenarnya hampir sama. Hanya saja ada pokok-pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Misalnya Allah menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia, menundukkan semua yang ada di dunia dan untuk manusia, memperbolehkan manusia untuk menikmati apa-apa yang baik dan halal di dalamnya, serta memerintahkannya untuk beribadah kepadanya sesuai dengan cara yang disyariatkan berupa perkataan, perbuatan, akhlak, dan perilaku. Berbicara tentang tanggung jawab manusia, menurut Al-Quran yang memperhatikan surat Al-Mu'minun ayat 15, ditemukan bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggung jawab, atau dengan kata lain, penciptaan manusia bukanlah sebuah kesia-siaan. Tanggung jawab manusia itu berupa tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagai pencipta dari pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta tanggung jawab kepada alam. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang terlepas dari tanggung jawab Islam, kecuali mereka belum mukallaf atau belum balik dan tidak berakal, karena ia tidak memenuhi syarat-syarat taklif seperti akal, balik, dan kemampuannya. Sedangkan selama seorang muslim sudah mukallaf, maka ia mempunyai tanggung jawab atas setiap perkataan dan diamnya, melakukan atau meninggalkan pekerjaan, berjihad atau meninggalkan jihadnya terhadap semua kebutuhan amal Islam, selama ia mampu. Setiap perbuatan manusia di dunia, semuanya akan dipertanggungjawabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak dalam keadaan yang sia-sia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah-salah penuturan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.